Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Ayo ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah bertugas. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan mengenai motivasi belajar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan mengenai apa itu aktivitas pembelajaran. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu motivasi belajar. Ada yang tahu tidak apa itu motivasi belajar? Iya, betul. Motivasi belajar merupakan suatu energi dalam diri manusia ataupun diri peserta didik yang mendorong untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, apa ya tujuan dari motivasi belajar? Ada yang tahu tidak? Iya, betul. Tujuan dari motivasi belajar yaitu agar mendorong peserta didik untuk semangat dalam belajar ataupun agar peserta didik termotivasi dalam proses pembelajaran. Nah, kan unsur motivasi belajar itu ada dua. Apa saja ayo? Ada yang tahu nggak dua unsur tersebut? Yaitu unsur ekstrinsik dan juga unsur intrinsik. Ada yang tahu tidak apa itu motivasi ekstrinsik? Ayo. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang melakukan sesuatu karena pengaruh dari faktor eksternal. Apa aja sih faktor eksternal itu? Nah, faktor eksternal itu yang pertama yaitu ada dari karakteristik tugas. Yang kedua ada dari bagaimana perilaku gurunya. Yang ketiga ada dari pengaturan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu mengenai ekstrinsik karakteristik tugas. Apa sih karakteristik tugas itu? Karakteristik tugas itu ada tiga. Yang pertama yaitu karakteristik tugas yang bersifat sulit. Yang kedua karakteristik tugas yang bersifat sedang. Nah, yang ketiga karakteristik tugas yang bersifat rendah. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai perilaku dari guru. Bagaimana sih Bu perilaku guru yang dapat memotivasi dalam proses pembelajaran? Ayo. Nah, karakteristik ataupun dari perilaku guru yang dapat memotivasi dalam proses pembelajaran yaitu guru yang dapat memotivasi peserta didiknya. Selanjutnya, guru yang memberikan rasa keadilan terhadap peserta didiknya. Selanjutnya, guru yang memberikan rasa kasih sayang kepada peserta didiknya. Dengan guru bersikap adil, makanya peserta didik akan termotivasi dalam proses pembelajaran. Nah, dijelaskan juga ya, jika guru bersifat pilih kasih, maka di situ peserta didik akan merasa, oh pasti dia saja nih yang akan ditunjuk, pasti dia aja nih yang akan mendapatkan hadiah. Nah, dengan begitu peserta didik justru tidak termotivasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengaturan pembelajaran. Ada yang tahu tidak pengaturan pembelajaran itu seperti apa? Ya, benar sekali. Misalnya nih, seorang peserta didik yang belajar dalam menghadapi ujian karena takut tidak lulus. Ya, betul sekali. Motivasi yang kedua yaitu motivasi intrinsik ataupun motivasi internal yang berasal dari dalam diri peserta didik. Ada yang tahu tidak apa itu ayo motivasi intrinsik? Iya, benar sekali. Bahwa motivasi intrinsik itu motivasi yang berada dalam diri kita sendiri, yang dimana bahwa kesehatan jasmani kita penting dalam memotivasi proses pembelajaran. Nih, seandainya kita dalam keadaan sehat, tentu kita bersemangat nih dalam proses pembelajaran. Jika keadaan badan kita tidak sehat ataupun jasmani kita tidak sehat, maka kita akan bermalas-malasan dalam belajar, sulit dalam memahami materi. Ada yang ingin bertanya tidak? Oh, jadi bagaimana nih Bu kalau anak yang bermalas-malasan tetapi hal tersebut berasal dari orang tuanya? Nah, makanya dari itu berasal dari motivasi ekstrinsik. Dia kurang dari motivasi ekstrinsiknya, yang dimana dorongan dari orang tuanya ataupun motivasi dari orang tuanya agar anaknya ini bersemangat dalam proses pembelajaran. Misalnya nih, dalam proses pembelajaran ataupun dalam kegiatan pembelajaran, si peserta didik mendapatkan nilai yang rendah.
Nah, makanya dari situ orang tua dapat nih memotivasi, ayo sayang belajar lagi biar giat, biar dapat peringkat nih. Ataupun dalam kegiatan organisasi ketika si peserta didik ataupun si anak melakukan lomba. Nah, di situ dia mengalami kekalahan. Maka tugas orang tua yaitu memberikan semangat. Ayo kamu bisa, pasti bisa. Nanti kan kita bisa coba lagi. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Bu, bagaimana nih kalau motivasi belajar ini menentukan nggak sih kita dalam keberhasilan ataupun kegagalan? Ya, benar sekali. Motivasi belajar ini sangat mempengaruhi dalam tingkat keberhasilan ataupun kegagalan belajar. Dan pada umumnya belajar tanpa motivasi akan sulit untuk mengalami keberhasilan. Misalnya nih, seorang anak yang tanpa motivasi dari orang tuanya, maka dia akan mengalami kesulitan dalam belajar. Ataupun tanpa motivasi dari seorang guru, maka seorang anak akan sulit dalam memahami sebuah materi. Nah, sebelum itu saya juga akan menjelaskan mengenai motivasi. Motivasi itu merupakan kondisi yang dapat menimbulkan perilaku ataupun mengarahkan perilaku dan mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi belajar ini dapat dilakukan dengan meningkatkan perhatian ataupun attention ya. Perhatian itu yaitu attention. Yang kedua, dapat meningkatkan relevansi. Apa itu relevansi? Yaitu relevan. Yang ketiga, dapat meningkatkan kepercayaan diri ataupun confidence. Dan dapat meningkatkan kepuasan. Karena dalam pembelajaran tentu kita akan mengalami kepuasan ketika kita mengalami keberhasilan. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika kita mengalami kegagalan, di situ kita tidak akan pernah merasa puas, maka tentu sangat penting untuk mendapatkan motivasi belajar tersebut. Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana sih Bu cara memotivasi belajar agar si peserta didik semangat? Nah, yang pertama yaitu caranya dengan menggunakan metode yang bervariasi. Nah, kita sebagai seorang pendidik tentu nih penting untuk menggunakan metode yang bervariasi. Kan macam-macam metode itu banyak. Baik ada metode tanya jawab, metode ceramah, dan juga metode demonstrasi dan lain sebagainya. Di situ kan si pendidik dapat menggunakan berbagai metode. Ketika seorang peserta didik akan bosan ketika si pendidik menggunakan metode ceramah terus-menerus. Maka di situ seorang pendidik dianjurkan untuk menggunakan metode yang bervariasi. Yang kedua yaitu menggunakan variasi media. Nah, media yang digunakan itu tentu banyak sekali ya. Baik itu dalam segi permainan, baik itu dalam segi PowerPoint. Yang ketiga yaitu menggunakan humor pada saat yang tepat. Ada yang tahu tidak apa itu humor? Yaitu bercanda. Iya, benar sekali, bercanda. Ketika kita dalam proses pembelajaran, tentu penting ya akan mengadakan humor. Nah, masa iya sih dalam proses pembelajaran akan terlalu serius, akan terlalu tegang? Kan di situ si peserta didik akan mengalami kebosanan ataupun jenuh nih. Oh, ibu itu tuh sangat tegang nih kalau belajar. Maka di situ penting adanya humor pada saat yang tepat. Yang keempat yaitu menggunakan peristiwa yang nyata sebagai contoh. Nah, kita sebagai pendidik tentu penting ya ketika kita mencontohkan sesuatu dengan menggunakan peristiwa yang nyata. Oh, agar si peserta didik nih berpikir kritis. Oh, jadi di situ tuh ada peristiwa ini, jadi di situ ada peristiwa ini. Nah, dengan begitu akan dapat menambahkan wawasan dari peserta didik ataupun akan menambahkan pengetahuan dari peserta didik. Yang kelima, menggunakan teknik bertanya untuk melihat peserta didik ini bagaimana nih dalam menggunakan strategi ini, meningkat tidak si peserta didik dalam proses pembelajaran ataupun tidak meningkatnya si peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, di sini nih dapat dikatakan bahwa ketika dalam bertanya sangat penting ya yang namanya respon dan stimulus. Dari situ nih kita tahu, oh si peserta didik ini berpikir kritis. Oh si peserta didik ini dia paham dengan materi ini. Oh si peserta didik ini dia sangat antusias nih dalam proses pembelajaran. Ada juga nih peserta didik yang acuh tak acuh dengan proses pembelajaran ataupun si peserta didik yang diam saja tanpa bertanya. Maka di situ tugas kita sebagai pendidik sangat penting untuk memotivasi dalam proses pembelajaran.
Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik mampu menjelaskan mengenai apa itu aktivitas pembelajaran. Nah, apa itu aktivitas pembelajaran, yang tahu tidak? Ya, benar sekali. Aktivitas belajar yaitu kegiatan siswa dalam memperoleh sesuatu ataupun perubahan tingkah laku yang baru, baik itu secara keseluruhan maupun secara mendasar, baik dari individu itu sendiri maupun yang sudah berada dalam diri individu itu sendiri. Nah, bahkan Martinus Yamin ini mengatakan bahwa aktivitas belajar itu adalah suatu usaha manusia untuk membangun kemampuan dalam dirinya. Nah, dalam proses pembelajaran ini terjadilah yang namanya perubahan dan juga peningkatan mutu kemampuan, pengetahuan, keterampilan siswa, baik itu ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pembelajaran ini merupakan suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan sedemikian rupa agar apa agar menciptakan peserta didik yang aktif dalam proses bertanya ataupun peserta didik yang aktif dalam mengemukakan gagasannya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih mengenai aktivitas pembelajaran. Apa ada yang ingin bertanya? Oh, bagaimana nih Bu? Kalau seorang pendidik mendesain proses pembelajaran ataupun aktivitas pembelajaran, gunanya untuk apa sih Bu? Nah, aktivitas pembelajaran ini didesain agar memungkinkan peserta didik lebih berpikir kritis ataupun meningkatkan kemampuan, baik itu kemampuan kognitif, afektif, ataupun psikomotorik yang ada pada peserta didik. Nah, dengan begitu, maka tujuan pendidikan ini dapat dicapai. Selanjutnya yaitu mengenai aktivitas pembelajaran. Bahkan Edgar Dale ini mengemukakan bagaimana sih aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik mungkin mengingat 20% dari apa yang dibaca dan juga didengar. Nah, dapat dijelaskan bahwa ketika si peserta didik membaca buku cetak ataupun mendengar gurunya yang sedang menjelaskan, dari situ kemungkinan si peserta didik ini hanya menerima 20%. Yang kedua, yaitu peserta didik mungkin mengingat 30% dari apa yang dilihat. Misalnya nih, si pendidik menggunakan media proyektor. Dari situ si pendidik ini bisa nih memahami, tetapi memahaminya hanya 30%. Yang ketiga, peserta didik mungkin mengingat 50% dari apa yang didengar dan juga dilihat. Maka dari situ ketika kita menggunakan proyektor ataupun LCD dan juga ketika guru menjelaskan mengenai materi, si peserta didik ini hanya memahami 50% dari apa yang dijelaskan oleh guru tersebut ataupun apa yang ditampilkan dengan menggunakan LCD. Selanjutnya yang keempat yaitu peserta didik mungkin mengingat 70% dari apa yang dikatakan. Nah, makanya seorang pendidik sering sekali dalam proses pembelajaran ataupun kegiatan pembelajaran melibatkan seorang peserta didik. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Ayo, siapa yang ingin menjelaskan? Tetapi dengan demikian si pendidik ini hanya memahami 70% dari apa yang sudah dipelajari. Nah, yang kelima, peserta didik mungkin dapat mengingat 90% dari apa yang dilakukan. Nah, makanya kita sebagai seorang pendidik sangat penting dalam proses pembelajaran perlu untuk mengadakan praktek ataupun tujuan pembelajarannya yaitu si peserta didik dapat mempraktekkan mengenai materi ini. Nah, di situ si peserta didik dapat mengingat 90% dari apa yang dia lakukan. Misalnya nih, dalam proses ataupun aktivitas pembelajaran PAI, ketika materinya mengenai sholat, maka si peserta didik diperintahkan untuk mempraktekkan mengenai sholat tersebut. Nah, Ibu tadi kan sudah menjelaskan nih mengenai aktivitas pembelajaran. Apa ada yang bertanya? Oh,
bagaimana sih Bu contoh aktivitas pembelajaran pada matematika? Nah, aktivitas pembelajaran pada matematika di dalamnya terdapat beberapa aktivitas ya. Yang pertama yaitu aktivitas mempertimbangkan ataupun aktivitas berpikir. Dari aktivitas mempertimbangkan ataupun berpikir ini banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh si peserta didik. Yang pertama yaitu misalnya si peserta didik ini dapat memperoleh informasi baik dari presentasi guru ataupun dari LCD yang diberikan oleh guru ataupun media yang digunakan. Selanjutnya, si peserta didik mencari informasi nih dari apa yang dibaca dari bukunya. Nah, setelah selesai memahami ataupun membaca materi, si peserta didik dapat nih mendiskusikan materi tersebut kepada para temannya. Selanjutnya, setelah mendiskusikan, si peserta didik ini mampu nih mengekspresikan mengenai apa yang telah dipelajarinya. Selanjutnya yaitu si peserta didik ini dapat mengingat ataupun berupaya memahami materi yang telah diajarkan oleh dari pendidiknya. Selanjutnya yang pertama kan aktivitas mempertimbangkan atau berpikir. Yang kedua aktivitas praktik. Ketika kita mempelajari mengenai apa sih itu dalil Pitagoras. Nah, di situ si pendidik dapat nih menyuruh si peserta didik untuk memahami. Ayo pahami terlebih dahulu anak-anak mengenai materi dalil Pitagoras. Nah, setelah itu si pendidik memerintahkan kepada peserta didik untuk ayo jawab soal nomor 1, silakan. Siapa yang bisa maju sendiri, maju ke depan, ayo. Nah, yang ketiga yaitu aktivitas interpretasi, yang dimana aktivitas interpretasi ini si peserta didik ini mampu mengemukakan argumennya mengenai dalil Pitagoras, ataupun si peserta didik ini mampu memahami apa yang sudah dijelaskan oleh kelompoknya. Dan juga si peserta didik ini menggunakan media apa sih gitu yang akan digunakan dalam pembelajaran dalil Pitagoras. Yang keempat yaitu aktivitas memproduksi. Apa sih yang dilakukan dalam aktivitas memproduksi? Nah, dalam aktivitas memproduksi ini si peserta didik melakukan demonstrasi untuk menunjukkan penguasaan ataupun pemahamannya terhadap materi. Yang kedua yaitu si peserta didik ini dapat nih, seandainya pendidiknya menyuruh dari proses pembelajaran tadi, ibu memerintahkan kalian untuk membuat laporan mengenai dalil Pitagoras. Nah, maka dari situ si peserta didik dapat membuatnya. Terusnya yaitu dari hasil membuat laporan tersebut dikumpul kepada si pendidik. Setelah selesai, maka di situ dapat dikatakan apakah dalam aktivitas pembelajaran ini berhasil ataupun perlu ditingkatkan. Kan sudah dikatakan tadi bahwa aktivitas pembelajaran ini gunanya untuk meningkatkan ataupun meningkatkan kemampuan ataupun pengetahuan baik itu kognitif, afektif maupun psikomotorik yang ada pada peserta didik. Selanjutnya yang kelima yaitu aktivitas menerapkan. Apa sih bagian dalam aktivitas menerapkan itu? Yang pertama yaitu menelaah dari dalil Pitagoras ataupun memilih strategi apa sih yang digunakan dalam proses pembelajaran dalil Pitagoras. Yang kedua, menerapkan representasi mengenai dalil Pitagoras, baik menggunakan tabel, animasi ataupun sebagainya. Selanjutnya yaitu aktivitas mengevaluasi. Ada yang tahu tidak apa itu aktivitas mengevaluasi? Nah, aktivitas mengevaluasi ini si peserta didik ini mampu nih mengembangkan bagaimana strategi yang dipakai tadi, ataukah berhasil ataukah tidak. Maka dari situ si pendidik dan juga peserta didik dapat menilai mengenai strategi yang digunakan. Nah, yang terakhir yaitu aktivitas mengekspresikan, yang dimana si peserta didik mengembangkan dan juga menyampaikan mengenai materi dalil Pitagoras, dan juga si pendidik ini memberikan penguatan mengenai materi dalil Pitagoras. Ayo, tadi kan sudah dijelaskan nih mengenai motivasi belajar dan juga aktivitas pembelajaran. Ada yang ingin bertanya tidak? Oh, bagaimana nih Bu? Dalam aktivitas pembelajaran ini tentu banyak ya dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Yang ditanyakan
bagaimana sih Bu cara memotivasi yang sesuai dengan aktivitas pembelajaran? Misalnya nih Bu, aktivitas pembelajaran PAI. Baik, di sini saya akan menjawabnya. Nah, memberikan motivasi yang sesuai dengan aktivitas pembelajaran, misalnya pada pembelajaran PAI ataupun pendidikan agama Islam, ketika seorang guru menjelaskan materi mengenai hukum bacaan nun mati atau tanwin dan juga mim mati. Nah, dari sini kan guru itu menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai materi hukum bacaan nun mati atau tanwin dan juga mim mati. Nah, dari sini dalam proses aktivitas pembelajaran ini tentu ya ada aktivitas pembelajaran yaitu aktivitas pembelajaran praktek. Nah, di sini guru bisa menjelaskan bagaimana sih materi mengenai hukum bacaan tersebut, dan setelah selesai menjelaskan, si guru memerintahkan kepada peserta didik untuk ayo siapa yang bisa maju ke depan mempraktekkan mengenai hukum bacaan tersebut. Ayo, nanti Ibu kasih nilai nih, kasih nilai tambahan. Nah, nilai tambahan inilah yang dinamakan motivasi dalam proses pembelajaran. Motivasi itu tidak selalu berupa hadiah ataupun reward, yaitu bisa berupa nilai tambahan, bisa berupa pujian. Nah, setelah mempraktekkan, kan di situ kan siswa tidak ingin nih maju semua. Makanya seorang pendidik bisa memotivasi dengan siapa yang ingin maju duluan, nanti Ibu kasih nilai tambahan. Ayo siapa? Nah, dari situ mendorong si peserta didik ataupun memotivasi peserta didik untuk maju ke depan dan mempraktekkan mengenai hukum bacaan nun mati atau tanwin dan juga mim mati. Nah, disitulah ya timbul nih sikap berani, timbul nih kepercayaan diri dari peserta didik ini. Makanya kita sebagai seorang pendidik sangat penting memotivasi dalam proses pembelajaran. Dengan apa? Sudah jelaskan tadi, dengan memberikan nilai tambahan. Nah, Ibu sudah menjelaskan ya mengenai aktivitas pembelajaran dan juga motivasi belajar. Apakah sudah paham semua? Oh, baik. Kalau sudah paham semua, maka Ibu tutup ya pertemuannya sampai sini. Ayo ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah bertugas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.